pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruang sidang kantor DPRD Kota Batam. Hari ini Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025, DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna yang dijadwalkan mulai pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun rapat paripurna hari ini dengan agenda pertama adalah tanggapan dan atau jawaban wali kota terhadap pemandangan umum fraksi atas Ranperda RPJMD Kota Batam tahun 2025 hingga tahun 2029, sekaligus pembentukan pansus. Setelahnya akan dilanjutkan agenda penyampaian dan penjelasan wali kota atas Prapenda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2024. Rapat paripurna hari ini akan dihadiri oleh Wali Kota Batam, Bapak Amsakar Ahmad, Ketua DPRD Kota Batam, Bapak Muhammad Kamaludin, serta unsur pimpinan, dan seluruh anggota DPRD dan tamu undangan lainnya. Terlihat di ruang sidang utama DPRD Kota Batam telah hadir beberapa anggota DPRD Kota Batam yang akan mengikuti rapat paripurna hari ini. Oke, saudara, telah hadir Wali Kota Batam, Bapak Amsakar Ahmad, dan Ketua DPRD Kota Batam, Bapak Muhammad Kamaludin, dan unsur pimpinan memasuki ruangan rapat. Demikian saudara, kita saksikan bersama jalannya rapat paripurna DPRD Kota Batam. Saya Sania Soleh Kajelius melaporkan dari ruang sidang utama kantor DPRD Kota Batam. Kehadiran anggota dewan dari 50 anggota dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 48 orang dan yang belum hadir berjumlah 2 orang. Agenda rapat paripurna. 1. Tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Batam terhadap pemandangan umum fraksi atas Ranperda RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029 sekaligus pembentukan pansus. Kedua, penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2024. Yang memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD, Bapak Haji Muhammad Kamaludin. Demikian laporan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silahkan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Batam, sekaligus Kepala BP Batam, beserta jajaran pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam. Yang terhormat pimpinan instansi vertikal di Kota Batam. Yang terhormat Ketua Lembaga Adat Melayu, pimpinan asosiasi, para undangan, rekan-rekan pers dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini perkenankan saya atas nama pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas berkenan Bapak, Ibu, dan Saudara memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Batam. Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mengatur bahwa rapat paripurna ini dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 dari jumlah anggota Dewan. Adapun jumlah kehadiran anggota Dewan sebagaimana telah dilaporkan oleh Sekretaris Dewan, dari 50 orang anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 48 orang. Dengan demikian rapat paripurna ini telah memenuhi quorum dan dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seraya memohon petunjuk dan bimbingannya, pada hari ini Rabu tanggal 28 Mei 2025 tepat pukul 14.42 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna kelima masa persidangan 3 tahun sidang 2025 saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia, kita mulai agenda pertama dengan tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Batam atas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029 sekaligus pembentukan Pansus. Sebagaimana dimaklumi, berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf A, angka 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, disebutkan setelah Wali Kota Batam menyampaikan dan menyerahkan dokumen Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam tahun 2025-2029, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi. Maka tahapan selanjutnya adalah tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Batam terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batam. Untuk efisiensi waktu, kami persilakan kepada Wali Kota Batam menyampaikan tanggapan dan atau jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD Kota Batam. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Kepala Perangkat Daerah Instansi, Kepala Bagian dan Camat se-Kota Batam, rekan-rekan pers, hadirin dan undangan yang saya muliakan.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkah dan rahmatnya kita yang berada di ruangan ini diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Batam dalam agenda tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Batam terhadap pemandangan umum praksi atas Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam tahun 2025-2045 sekaligus pembentukan pansus. Tak lupa juga teriring salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga di hari akhir kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin kami sampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang terhormat melalui fraksi-fraksi yang telah memberikan pemandangan umum terhadap Ranperda RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029. Pantun dan syair menjadi tradisi, dibudayakan agar menjadi warisan. Terima kasih atas pandangan fraksi, semoga menjadi bekal arah pembangunan. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, berkenaan dengan adanya pemandangan umum terhadap Ranperda Kota Batam tentang RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029, maka perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan atas pemandangan tersebut sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Nasdem menanggapi pemandangan umum yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat Bapak Kamarudin SEMM dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Masukan mengenai pentingnya RPJMD mencerminkan secara utuh visi dan misi wali kota dan wakil wali kota Batam, sehingga seluruh program dan kegiatan pemerintah memiliki arah yang jelas dan terukur. Tentunya pemerintah Kota Batam dalam penyusunan RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029 memastikan bahwa visi dan misi kepala daerah bukan hanya menjadi bagian simbolik dari dokumen perencanaan, tetapi diterjemahkan secara konkret ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan hingga indikator kinerja yang operasional dan dapat diukur. Tanggapan ini sekaligus menjawab pemandangan umum yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Surya Makmur Nasution M.Hum, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 2. Terkait perlunya menitik beratkan pada penguatan ekonomi kerakyatan, UMKM, dan ekonomi digital yang inklusif serta menciptakan iklim investasi yang ramah bagi pelaku usaha lokal maupun nasional. Tentunya pemerintah Kota Batam sependapat bahwa penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM merupakan pilar utama dalam menciptakan pembangunan yang adil, inklusif dan berkelanjutan. Dalam RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029, kami menempatkan sektor ekonomi kerakyatan sebagai salah satu prioritas utama dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Dalam dokumen RPJMD tahun 2025-2029, pemerintah telah menetapkan komitmen untuk memperkuat ekosistem UMKM melalui berbagai program prioritas, di antaranya melalui pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, promosi produk lokal, serta dukungan akses pembiayaan bagi UMKM. Gagasan mengenai penyediaan pinjaman modal tanpa bunga sudah dijajaki kerjasama dengan Bank Riau Kepri Syariah sebagai lembaga keuangan yang dapat mendukung skema pembiayaan pinjaman modal tanpa bunga UMKM di Kota Batam. Tanggapan ini sekaligus menjawab pemandangan umum yang disampaikan oleh Bapak Banyu Ari Nopianto dari fraksi Partai Gerindra
Bapak Tabis Jabbal Sihaan SH dari fraksi Partai PDI Perjuangan dan Bapak Muhammad Yunus SPI dari fraksi PAN Demokrat P3. 3. Harapan pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus di pusat kota, namun juga menyentuh wilayah hinterland, sehingga mendorong keadilan dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik hingga ke wilayah pesisir. Harapan ini telah sejalan dengan dokumen RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029, di mana pemerintah kota telah menegaskan komitmen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, termasuk wilayah hinterland yang memiliki keterbatasan akses dan fasilitas. Tanggapan ini sekaligus menjawab pemandangan umum yang disampaikan oleh Bapak Tabis Jabbal Sihaan SH dari fraksi Partai PDI Perjuangan, Bapak Muhammad Yunus SPI dari fraksi PAN Demokrat P3. 4. Dukungan oleh fraksi Nasdem terhadap program prioritas dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan pengembangan pariwisata sebagai sektor penting dalam perekonomian daerah di Kota Batam. Tentunya kami menyampaikan terima kasih atas dukungan terhadap program-program prioritas tersebut yang telah dirumuskan oleh pemerintah Kota Batam dalam RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029 sebagai pondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang unggul dan berdaya saing. 5. RPJMD harus menjadi instrumen untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik, serta mendorong pemerintah Kota Batam untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance sebagai pilar utama dalam pemerintahan. Pandangan ini sejalan dengan komitmen kami untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, sebagai pondasi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat. Dalam proses penyusunan RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029, prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi publik telah diterapkan secara konsisten melalui forum-forum konsultasi publik, musrenbang dan dialog bersama pemangku kepentingan. Proses ini akan terus diperkuat dalam pelaksanaan dan evaluasi RPJMD ke depan. Tanggapan ini sekaligus menjawab pemandangan umum yang disampaikan oleh Bapak Warya Burhanuddin AMD dari fraksi Partai PKS, Bapak Dr. Andes Haji Surya Makmur Nasution M.Hum dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 6. Pentingnya RPJMD mengakomodasi program perlindungan lingkungan serta pengelolaan sampah secara modern demi mewujudkan Kota Batam yang hijau, bersih dan berkelanjutan. Tentunya pemerintah Kota Batam sependapat bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus diimbangi dengan upaya pelestarian lingkungan. Untuk itu dalam dokumen RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029 telah diarahkan kebijakan yang menekankan pentingnya penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan kesadaran pengelolaan lingkungan yang nantinya akan diimplementasikan secara konkret ke dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup. Tanggapan ini sekaligus menjawab pemandangan umum yang disampaikan Bapak Banyu Ari Nopianto dari fraksi Partai Gerindra, Bapak Tabis Jabbal Sihaan SH dari fraksi Partai PDI Perjuangan, Ibu Novelin Fortuna Sinaga SH dari fraksi Partai Golkar. 7. Terkait masukan penetapan indikator kinerja RPJMD harus bersifat spesifik, terukur realistis dan berbasis data, serta dalam perencanaan program prioritas harus dilandasi kajian mendalam agar pelaksanaan RPJMD tidak hanya bersifat normatif tetapi mampu menjawab tantangan masyarakat. Pemerintah Kota Batam dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029
Setiap tujuan dan sasaran pembangunan telah dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang disusun berdasarkan prinsip SMART: spesifik, measurable, achievable, relevant, time bound, serta merujuk pada data dan tren statistik yang valid dari BPS, dan hasil kajian internal kami juga memastikan bahwa program-program prioritas disusun berdasarkan kajian yang mendalam, baik dari aspek teknokratis, yuridis maupun sosiologis. 2. Romawi, Fraksi Partai Gerindra. Pandangan umum yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Bapak Banyu Ari Nopianto dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pemerintah Kota Batam agar segera melakukan pengelolaan sumber daya air dan pengembangan sistem drainase dengan melakukan terobosan-terobosan untuk penanganan banjir di Kota Batam, terutama untuk daerah-daerah yang rawan terdampak banjir bila musim hujan. Dapat kami sampaikan bahwa pengelolaan sumber daya air dan pengembangan sistem drainase telah menjadi kebijakan pemerintah Kota Batam melalui program unggulan penanganan banjir serta pengadaan air bersih di wilayah hinterland sesuai kewenangan pemerintah Kota Batam dan peningkatan pelayanan air bersih di wilayah mainland melalui BP Batam. Dua, adanya harapan agar pengobatan gratis bagi masyarakat ber-KTP Batam dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan segera dapat terrealisasi. Hal ini tentunya sejalan dengan komitmen pemerintah Kota Batam untuk mewujudkan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat serta perlindungan kepada pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Tanggapan ini sekaligus menjawab pandangan umum yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yunus Pai dari Fraksi PAN Demokrat dan P3. 3. Menanggapi perhatian dan dukungan fraksi terhadap pentingnya program pemberdayaan sosial pemerintah Kota Batam. Izin sebentar, Pak Pak Ketua. Ya. Kasih tisu. Saya lanjutkan. 3. Menanggapi perhatian dan dukungan fraksi terhadap pentingnya program pemberdayaan sosial, pemerintah Kota Batam menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan kami sependapat bahwa program bantuan bagi lanjut usia serta pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, termasuk yang berasal dari wilayah hinterland, merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin keadilan sosial dan kesetaraan akses terhadap pelayanan dasar. Sejalan dengan hal tersebut, dalam dokumen RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029, pemerintah telah mengakomodasi kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan melalui program perlindungan dan jaminan sosial. Bantuan bagi lansia akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan sosial dasar yang layak, sementara program beasiswa akan diarahkan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi generasi muda hinterland agar dapat bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. 4. Terhadap masukan agar adanya sinergi antara pemerintah Kota Batam dan BP Batam dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah Kota Batam sependapat bahwa kolaborasi yang erat antara kedua lembaga merupakan kunci strategis
dalam mempercepat pembangunan dan memperluas manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui RPJMD tahun 2025-2029, pemerintah Kota Batam telah menetapkan arah kebijakan yang mengedepankan prinsip kolaboratif, termasuk dalam pengelolaan kawasan, pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing daerah. Dengan bersinergi bersama BP Batam, berbagai program strategis seperti penguatan UMKM, pembangunan pariwisata, investasi, industri, hingga pengembangan wilayah hinterland diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh masyarakat secara luas. Tanggapan ini sekaligus menjawab pemandangan umum yang disampaikan Ibu Novlin Fortuna Sinaga SH dari fraksi Partai Golkar. 5. Hal yang berkaitan dengan peningkatan akses pendidikan siswa SD dan SMP melalui bantuan pembebasan uang sekolah negeri dan membantu subsidi uang sekolah bagi siswa yang harus masuk ke sekolah swasta, serta memberikan baju seragam secara gratis, memperbaiki dan menambah ruang kelas bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan, bahkan menambah gedung sekolah baru bila dianggap perlu. Tentunya pemerintah Kota Batam sependapat bahwa kebijakan tersebut merupakan wujud dari keadilan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat, khususnya keluarga tidak mampu. Harapan kami perlunya dukungan seluruh pihak, termasuk DPRD. Pemerintah Kota Batam akan terus berupaya menghadirkan pendidikan yang inklusif, bermutu dan menjangkau seluruh masyarakat Kota Batam secara adil dan merata. 6. Terkait perlunya pengembangan sistem dan pengelolaan sampah yang berbasis teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan pengangkutan sampah hingga ke permukiman-permukiman. Tentunya masukan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kota yang bersih, sehat dan berkelanjutan dengan penguatan infrastruktur dan tata kelola persampahan yang lebih modern. Diharapkan pelayanan pengangkutan sampah ke lingkungan pemukiman dapat meningkat secara signifikan serta mampu mengurangi beban TPA secara berkelanjutan. Tujuh, masukan terhadap perlunya percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai langkah strategis untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Batam. Pemerintah Kota Batam sependapat bahwa penguatan kapasitas tenaga kerja harus menjadi prioritas, khususnya dalam menghadapi dinamika pasar kerja yang terus berkembang dan semakin kompetitif. Dalam RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan lembaga pelatihan kerja dalam menciptakan ekosistem ketenaga kerjaan yang responsif terhadap kebutuhan industri. Melalui program pelatihan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan kewirausahaan, pemerintah berkomitmen untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, terutama bagi usaha produktif dan kelompok rentan. 3. Rumawi, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berkenaan dengan pandangan umum yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, Bapak Tabis Dabbal Siahaan SH, dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Dalam RPJMD perlu diperhatikan relasi sosial kemasyarakatan, di mana sektor ketentraman dan ketertiban masyarakat masih belum mendapatkan perhatian yang optimal. Apatisme masyarakat terhadap kebijakan publik juga menjadi perhatian. Kebijakan sektor ekonomi perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, penguatan investasi, pembukaan lapangan kerja baru, hingga aksesibilitas terhadap kesejahteraan sosial. Tentunya, pemerintah Kota Batam sependapat bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada capaian fisik dan ekonomi, tetapi juga harus mengedepankan penguatan relasi sosial kemasyarakatan,
sebagai pondasi kehidupan yang harmonis dan inklusif. Oleh karena itu, dalam dokumen RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029, sektor ketentraman dan ketertiban umum menjadi perhatian khusus melalui peningkatan sinergi antara perangkat daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. 2. Masukan terhadap pembangunan manusia sebagai inti dari pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan, program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Batam berpihak pada rakyat kecil, menjunjung nilai kemanusiaan, menjamin masa depan generasi muda dengan pendekatan kerakyatan dan inklusif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menyiapkan generasi yang unggul untuk menyongsong masa depan Batam sebagai kota industri dan perdagangan berkelas dunia. Masukan ini sangat sejalan dengan visi pembangunan Kota Batam yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan. Kami berkomitmen bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan dalam RPJMD tahun 2025-2029 akan dirancang dengan berpihak pada rakyat kecil, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan memperkuat keadilan sosial. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 3. Dalam hal penguatan reformasi birokrasi, tidak hanya teknis administrasi, tapi juga perubahan paradigma pelayanan publik yang berorientasi pada rakyat, pemerintahan yang bersih, efisien, dan berintegritas tinggi. Pemerintah Kota Batam menyambut baik masukan fraksi PDI Perjuangan tersebut, di mana kami memahami bahwa birokrasi adalah garda terdepan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, profesional, dan berintegritas tinggi menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMD tahun 2025-2029. Reformasi birokrasi di Kota Batam akan terus diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, terbuka, dan akuntabel. 4. Peningkatan terhadap tanggap bencana dan mitigasi risiko, pemetaan risiko, rencana kontingensi, kesiapsiagaan warga, penguatan BPBD, serta tata ruang berbasis mitigasi bencana, di mana sebagai kota kepulauan dan kawasan industri, Batam memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, baik alam maupun non-alam. Oleh karena itu, dalam RPJMD tahun 2025-2029, aspek ketangguhan bencana menjadi salah satu sasaran penting yang harus dicapai dalam pembangunan berkelanjutan. 5. Dalam upaya pelestarian budaya lokal sebagai akar identitas bangsa, pembangunan harus memperhatikan pelestarian budaya Melayu dan budaya etnis lain, dukungan terhadap sanggar, komunitas budaya, pendidikan karakter, dan pengalokasian anggaran budaya tentunya menjadi perhatian pemerintah Kota Batam. Dalam RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029, pelestarian dan pengembangan kebudayaan akan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kami percaya bahwa pembangunan yang memperhatikan dimensi budaya akan memperkuat kohesi sosial, membangun karakter masyarakat yang kuat, dan menjadikan Batam sebagai kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kokoh dalam nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan. 6. Semangat fraksi PDI Perjuangan yang akan terus mengawal anggaran, perencanaan, dan program pembangunan agar pro rakyat, transparan, akuntabel, inklusif, dan memperkuat jati diri Batam demi kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Tentunya kami menyambut baik semangat fraksi PDI Perjuangan untuk terus bersama-sama mengawal pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sinergi ini akan menjadi pondasi yang kokoh bagi Kota Batam dalam mewujudkan visi Kota Batam. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, 4 Romawi, fraksi Partai Golongan Karya. Terhadap pemandangan umum yang disampaikan anggota Dewan yang terhormat, Ibu Novlin Fortuna Sinaga SH, dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Berkaitan dengan adanya masukan Ranperda RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029 perlu mengacu kepada RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, RT RW serta RPJPD Kota Batam yang merupakan fase pertama RPJPD Kota Batam tahun 2025-2045. Tentunya pemerintah Kota Batam sepenuhnya memahami dan menyetujui pentingnya penyusunan Ranperda RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029 yang selaras dan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi dan bersifat strategis sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Tanggapan ini sekaligus menjawab pemandangan umum yang disampaikan oleh Bapak Warya Burhanuddin AMD dari fraksi Partai PKS. 2. Sebagai dokumen perencanaan untuk 5 tahunan ke depan harus menggunakan baseline data terbaru, yaitu data tahun 2024. Kami pastikan bahwa penyusunan RPJMD dilakukan secara teknokratis dan berbasis data. Seluruh indikator makro, capaian pembangunan, serta potret permasalahan daerah yang digunakan sebagai landasan penyusunan dokumen mengacu pada data resmi tahun terakhir 2024 yang tersedia dari Badan Pusat Statistik, perangkat daerah, serta sistem informasi pembangunan daerah lainnya. 5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sehubungan dengan adanya saran dan masukan kepada pemerintah Kota Batam yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Bapak Warya Burhanuddin AMD, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 tahun ke depan harus mampu mengidentifikasi permasalahan strategis Kota Batam dan mampu menjawab permasalahan tersebut dengan solusi yang tepat dan tuntas. Berbagai permasalahan seperti banjir, sampah, pengangguran, kemiskinan, rumah liar, kemacetan, kerusakan lingkungan, dan kriminalitas. Tentunya dalam proses penyusunan RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029 kami telah melakukan analisis situasi dan evaluasi menyeluruh terhadap isu-isu strategis yang dihadapi Kota Batam, baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan maupun tata kelola pemerintahan. Beberapa permasalahan yang menjadi masalah pokok akan ditangani secara sistematis. Selain itu, RPJMD ini tidak hanya akan menguraikan masalah secara deskriptif, namun juga disertai arah kebijakan, strategi dan program prioritas yang terukur dengan indikator keberhasilan yang jelas untuk memastikan setiap permasalahan dapat diatasi secara bertahap dan berkelanjutan. 2. Terkait kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang terus meningkat beberapa tahun terakhir, namun tidak diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, tentunya menjadi sebuah anomali. Kami memahami bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan perbaikan indikator sosial seperti pengurangan pengangguran dan kemiskinan dapat menjadi pertanda bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi refleksi penting bagi kami untuk meninjau kembali efektivitas arah kebijakan pembangunan selama ini. Dalam penyusunan RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029, kami menekankan pentingnya
transformasi strategi pembangunan dari sekedar mengejar pertumbuhan makro menuju pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan dan berdampak langsung bagi masyarakat. 3. Terhadap masukan perlunya memperhatikan evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, RPJMD 2021-2026, dan dituangkan dalam RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029 sudah terakomodir di dalam Ranperda RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029 pada bab 2 terkait capaian kinerja pembangunan pemerintah daerah. 4. Terkait saran perlunya strategi yang lebih tepat dan realistis dalam menentukan proyeksi keuangan daerah akan menjadi perhatian kami dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029. Dan kami juga menyampaikan terima kasih atas masukan fraksi PKS yang menyoroti pentingnya penyusunan proyeksi keuangan daerah yang realistis dan berbasis strategi yang tepat. Kami sependapat bahwa keakuratan dalam proyeksi keuangan sangat menentukan kredibilitas dan keterlaksanaan program. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati. 6 Romawi, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menanggapi pemenangan umum yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, Bapak Dr. Andes Haji Surya Makmur Nasution. Pemerintah Kota Batam menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap penyusunan RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029. Kami sangat menghargai setiap masukan yang konstruktif sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun Batam yang lebih baik. Kami sependapat bahwa penyusunan RPJMD tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih dari itu harus mampu menciptakan pembangunan yang inklusif, adil, dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi hanya akan bermakna apabila dibarengi dengan menurunnya kesenjangan, meningkatnya kualitas hidup, serta terciptanya keadilan sosial. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat secara aktif akan terus kami dorong dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Keterlibatan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek utama pembangunan menjadi tolak ukur keberhasilan yang sejati. 7 Romawi, fraksi Pan Demokrat P3, menanggapi pemenangan umum yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Bapak Muhammad Yunus, SPI, dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Usulan terkait pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyerapan tenaga kerja di Kota Batam. Kami menyadari bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan daya saing dan kesejahteraan masyarakat ke depan. Dengan memperluas akses pendidikan menengah dan mendorong penyelesaian pendidikan hingga jenjang SMA, SMK atau sederajat melalui koordinasi dengan Provinsi Kepulauan Riau, kami berharap akan tercipta tenaga kerja yang lebih terdidik, terampil dan siap bersaing di pasar kerja, baik di sektor industri, jasa maupun ekonomi digital. 2. Permasalahan kesempatan kerja bagi warga lokal yang belum optimal dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan potensi ekonomi lokal merupakan permasalahan penting yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan, di mana pemerintah Kota Batam menyadari bahwa daya saing tenaga kerja lokal merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa masyarakat Batam tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku utama dalam pembangunan industri dan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, tantangan persaingan dengan tenaga kerja luar
harus dihadapi dengan pendekatan peningkatan kapasitas dan sistem pendukung yang kuat. Adapun langkah strategis yang kami tempuh dalam RPJMD tahun 2025-2029 untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, di antaranya peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, pemanfaatan teknologi dan literasi digital. 3. Usulan mengenai pentingnya pembinaan organisasi masyarakat, paguyuban dan lembaga keagamaan dalam mendukung pembangunan sosial akan menjadi catatan pemerintah Kota Batam dalam penyusunan kebijakan pada RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029, di mana dengan mengoptimalkan peran organisasi masyarakat dan keagamaan, kita dapat bersama-sama membangun Batam sebagai kota yang rukun, toleran, dan berdaya saing tinggi. 4. Usulan terkait program Batam Terang, pemasangan CCTV sebagai dukungan menjadikan Batam Smart City, serta permasalahan legalitas kampung tua sudah menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2025-2029 yang diimplementasikan secara konkret melalui program kegiatan subkegiatan pada Rensra perangkat daerah sebagai pengampu urusan program tersebut di atas. 5. Kami menyampaikan apresiasi terkait usulan merealisasikan pembangunan rumah sakit umum daerah tipe D di Kota Batam yang mencerminkan kepedulian DPRD terhadap layanan kesehatan masyarakat berdasarkan proyeksi kebutuhan yang dituangkan dalam RPJPD Kota Batam tahun 2025-2029 saat ini. Jumlah fasilitas rumah sakit di Kota Batam dinilai telah cukup menjangkau pelayanan untuk wilayah kota, baik pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Embung Patimah maupun rumah sakit swasta. Pada RPJPD Kota Batam, RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029, kami fokus terhadap strategi pemerataan akses kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan primer dengan optimalisasi penguatan pelayanan puskesmas dan RSUD Embung Patimah. Namun usulan tersebut akan menjadi pertimbangan pemerintah kota jika ke depan terjadi peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan secara signifikan di wilayah tertentu. 8. Romawi, Praksi Hati Nurani Rakyat, PSI dan PKN. Menanggapi pemandangan umum yang disampaikan anggota Dewan yang terhormat Bapak Sony Kristianto SE MSI, kami sangat mengapresiasi dukungan dan berharap adanya kerjasama yang berlangsung dengan baik dan harmonis, sehingga pertukaran informasi dan komunikasi antara pihak legislatif dan eksekutif dapat berjalan lancar untuk pembahasan Ranperda RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029. Selain itu, masukan agar nantinya Ranperda RPJMD 2025-2029 disusun berdasarkan pertimbangan komprehensif atas berbagai kondisi yang dihadapi Kota Batam saat ini dan yang akan datang di tahun 2029 guna mencapai visi pembangunan Kota Batam, yaitu Batam Kota Madani yang inovatif, berkelanjutan dan berbudaya sebagai pusat investasi dan pariwisata terdepan di Asia Tenggara. Menekankan pentingnya investasi dan pariwisata yang berdaya saing global sudah menjadi perhatian pemerintah Kota Batam dari mulai proses penyusunan Ranwal hingga Ranperda RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada praksi-praksi DPRD Kota Batam atas berbagai masukan, arahan dan perhatian yang telah disampaikan dalam rangka
penyempurnaan dan pengayaan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029. Seluruh pandangan yang disampaikan tentu menjadi bahan pertimbangan yang sangat berarti bagi pemerintah Kota Batam dalam menyempurnakan dokumen RPJMD ini. Kami meyakini bahwa RPJMD harus menjadi cerminan atas aspirasi masyarakat serta hasil kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan. Untuk itu, berbagai masukan fraksi-fraksi DPRD Kota Batam akan kami tindak lanjuti secara serius agar dokumen RPJMD ini mampu merumuskan arah kebijakan dan strategi yang komprehensif, terukur dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dalam pembahasan Ranperda RPJMD Kota Batam bersama Pansus RPJMD, kami sangat berharap masukan-masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan penyusunan RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029. Indah sungguh bunga melati, petik sekuntum si putri ayu. Kalau kita semua sudah sehati, insya Allah Batam ke depan semakin maju. Demikian, semoga seluruh jerih payah kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas berbagai keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Kebanyakan. Pak. Ada enggak? Oke, Pak. Kopi Pak Wali. Nunggu azan. Sudah dengar azan? Dengar. Ya. Sudah. Sudah. Masa dua? Tarikan mana tarikan? Gemuk kali dia. Tertib. Sudah, kita mulai. Sudah, adanya. Adanya masih belum? Belum ya?
Arlon. Oh iya. Mana Chelsea kan enggak ada. Mana Pak Wali tadi? Tumbang. Hah? Tumbang. Nyuci tangannya kena tinta. Sholat. Tak. Sudah adanya ya? Udah ya? Ya. Lanjut. Terima kasih kepada Wali Kota Batam yang telah menyampaikan tanggapan dan atau jawabannya. Intinya Wali Kota Batam menyetujui untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya, yaitu pembentukan pansus. Selanjutnya sesuai surat Ketua DPRD kepada Ketua Fraksi nomor 258/170/Romawi 5/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal pembentukan pansus dan surat fraksi-fraksi DPRD Kota Batam tentang usulan keanggotaan pansus. Perkenankan kami membacakan nama-nama anggota yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Fraksi Partai Nasdem 1. Rival Pribadi SH 2. Kamarudin SE MM 3. Yefri. Fraksi Partai Gerindra 1. Haji Ahmad Surya SH 2. Setia Putra Tarigan. Fraksi PDI Perjuangan 1. Dandes Raja Guguk ST 2. Jimmy Simatupang ST. Fraksi Partai Golkar 1. Haji Joko Mulyono SH-MH 2. Muhammad Yunus Muda SE. Fraksi PKS Siti Nur Laila ST MT 1. 2. Insinyur Haji Suryanto. 6. Fraksi PKB Dr. Andes Surya Makmur Nasution M. Hum. Fraksi PAN Demokrat P3 1. Safari Ramadan 2. Muhammad Yunus SPI. Fraksi Hanura PSI PKN Tumbur Hutasoid SH. Selanjutnya untuk memberi kesempatan kepada pansus untuk memilih ketua dan wakil ketua, rapat paripurna kita skors. Kita skors berapa menit? 10 menit? Oh 5 menit? Atau setengah jam? 5 menit. 5 menit ya? 5 menit. Rapat paripurna kita skor selama 5 menit. Tertib. 23 Oli. Itu wartawan di sini sih ada kan. Itu fraksi yang ke-9. Siap orang. Oh, Pak. Ngerokok dulu lah, Pak. Boleh di sini ya? Boleh, Mas. Aku kan ini pakai asta. Oh iya. Aku kata ikut tim. Oke, siap. Untuk menentukan ketua.
Prop aja. Kamu on screen di depan, nah, menyampaikan aja. RPJMD, Kali. MD, Selamat ya. Selamat ya. Ya ganti ya. Kita sama-sama punya. PJMD dan Udah, itu kalau sementara pimpinan dan wali kota masih menunggu kehadiran Penghematan ya. anggota pansus yang kota sedang menunggu kehadiran. itu aja. Siapa aja? On screen juga atau cuman kehadiran pansus. Apa sih yang hitam? Yang hitam tuh dua-dua dipakai terus. Iya. Oh gitu. Baik pemirsa Goes Indonesia, saat ini sidang paripurna sedang break sekitar 5 menit untuk pembentukan pansus RPJMD. Pimpinan dan wali kota sedang menunggu kehadiran pansus. Sebentar lah. Pemirsa Goes Indonesia, beberapa poin yang kami catat. Pemirsa Goes Indonesia, beberapa poin yang kami catat dari bahwa semua masukan dari 8 fraksi DPRD Kota Batam.
Masih voting ya? Wah, hasil voting. Ya. Nah, skor telah selesai. Untuk itu sidang kami buka kembali. Setelah Pansus melakukan musyawarah, kami persilahkan kepada juru bicara Pansus untuk menyampaikan nama pimpinan Pansus. Kami persilahkan. Baik pimpinan, setelah kita mengadakan rapat koordinasi, sebagai Ketua Pansus Bapak Ahmad Surya dari fraksi Gerindra dan Wakil Ketua Joko Mulyono dari fraksi Partai Golkar. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya perlu kami tanyakan terlebih dahulu kepada seluruh anggota Dewan yang hadir. Apakah saudara-saudara dapat menyetujui keputusan DPRD tentang pembentukan Pansus Pembahasan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam tahun 2025-2029? Apakah dapat disetujui? Perlu kami ingatkan, berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat 2 Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara bahan RPJPD, RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah, disebutkan Bupati atau Wali Kota menetapkan Ranperda tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi perda paling lambat 6 bulan setelah Bupati atau Wali Kota dan Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota dilantik. Selanjutnya, pada ayat 3 dinyatakan bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan paling lambat 5 bulan setelah kepala daerah dilantik. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, untuk itu kepada dapat memanfaatkan waktu yang ada. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia, kita lanjutkan dengan agenda yang kedua, yaitu penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2024. Berdasarkan ketentuan pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 junto pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan menindaklanjuti surat Sekretariat Daerah Kota Batam nomor 364-900-115.1/BPKAD/Romawi 5/2025 tanggal 21 Mei 2025. Hal jadwal penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2024. Maka Badan Musyawarah DPRD telah menjadwalkan rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2024 pada hari ini. Maka pada rapat paripurna hari ini, Wali Kota Batam akan menyampaikan penjelasan dan menyerahkan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2024. Sebelum Wali Kota Batam menyampaikan pidato penjelasannya, pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan apresiasi atas diperolehnya kembali opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Batam tahun anggaran 2024. Dan ini untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. Tepuk tangan.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari usaha dan kerja keras seluruh unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Batam. Dan diharapkan hal ini akan tetap menjadi motivasi dan dorongan bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja, terutama terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Prestasi tersebut tentu membanggakan kita semua. Namun demikian bukan berarti tidak ada temuan yang harus ditindaklanjuti. Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pasal 2 ayat 3 Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. DPRD Kota Batam meminta kepada Wali Kota Batam segera menindaklanjuti LPH BPK RI tersebut sesuai jadwal waktu dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya kepada Wali Kota Batam dipersilahkan menyampaikan pidato penjelasan atas RPP APBD Kota Batam tahun anggaran 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Batam, yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten inspektur, kepala SKPD, para rektor, ketua Lembaga Adat Melayu, pemuka masyarakat, alim ulama, pimpinan Ormas, Orsospol, LSM, dan rekan-rekan pers, serta hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Batam dalam rangka penyampaian dan penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2024. Berdasarkan ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 194 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah Kota Batam pada kesempatan ini menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2024 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan telah diserahkan kepada DPRD Kota Batam dan pemerintah Kota Batam pada tanggal 28 Mei 2025 yang lalu dengan opini wajar tanpa pengecualian. Alhamdulillah pemerintah Kota Batam telah berhasil mendapatkan opini WTP yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. Semoga opini ini dapat terus dipertahankan pada masa yang akan datang. Dengan opini WTP tersebut, secara umum laporan keuangan pemerintah Kota Batam tahun 2024 sudah sejalan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Batam yang selama ini telah memberikan dukungan dan kerjasamanya
sehingga laporan keuangan pemerintah Kota Batam tahun anggaran 2024 mendapatkan opini WTP kembali. Laporan keuangan pemerintah daerah Kota Batam tahun 2024 berfungsi sebagai dasar evaluasi pelaksanaan APBD dan sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat. Meskipun pemerintah Kota Batam telah mendapatkan opini WTP, namun masih ada catatan-catatan yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Batam untuk segera ditindaklanjuti paling lama 60 hari sesuai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah yang mengamanatkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan penjelasan secara umum realisasi pendapatan, realisasi belanja, pembiayaan, neraca dan laporan perubahan ekuitas pada 31 Desember 2024 sebagai berikut. 1. Romawi, laporan realisasi anggaran. A. Realisasi pendapatan. Pendapatan APBD Kota Batam tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 3.736.822.654 rupiah dengan realisasi sebesar 3.604.5.233.271,19 rupiah atau terrealisasi sebesar 97,72% yang terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 1.660.847.222 dengan realisasi sebesar 1.318.518.265,19 rupiah atau terrealisasi sebesar 99,49%. 2. Pendapatan transfer direncanakan sebesar 1.957.248.332 rupiah dengan realisasi sebesar 1.487.6miliar.589.561 rupiah atau terrealisasi sebesar 96,11%. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar 68.727.100 rupiah dengan realisasi sebesar 81.711.545 rupiah atau terrealisasi sebesar 118,89%. B. Realisasi belanja. Belanja Kota Batam tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 3.455.955.031.022 rupiah dengan realisasi sebesar
Rp3.620.919.848,4 atau terrealisasi sebesar 94,29%, yang terdiri dari 1. Belanja operasi direncanakan sebesar 3.119.939.356.884 rupiah dengan realisasi sebesar 2.940.490.070,90 rupiah, terrealisasi sebesar 95,24%, yang terdiri dari A. Belanja pegawai direncanakan sebesar 1.379.259.876 rupiah dengan realisasi sebesar 1.572.963.339,40 rupiah atau terrealisasi sebesar 98,07 rupiah. B. Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar 1.355.372.640.550 rupiah dengan realisasi sebesar 1.241.994.990 rupiah atau terrealisasi sebesar 91,86%. C. Belanja hibah direncanakan sebesar 229.837.130.657 rupiah dengan realisasi sebesar 217.277.198.717 rupiah atau terrealisasi sebesar 96,21%. D. Belanja bantuan sosial direncanakan sebesar 469.990.801 rupiah dengan realisasi sebesar 461.523.000 rupiah atau terrealisasi sebesar 98,20 rupiah. 2. Belanja modal direncanakan sebesar 759.629.128.314 rupiah dengan realisasi sebesar 658.058.487,14 rupiah atau terrealisasi sebesar 91,67%, yang terdiri dari A. Belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar 83.364.559.476 rupiah dengan realisasi sebesar 77.535.697 rupiah atau terrealisasi sebesar 93,13%. B. Belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar 266.289.178.026 rupiah dengan realisasi sebesar 237.157.474,72 rupiah atau terrealisasi sebesar
89,11%. C. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan direncanakan sebesar 344.621.652.338 rupiah dengan realisasi sebesar 320.117.789,42 rupiah atau terrealisasi sebesar 92,89%. D. Belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar 21.338.738.474 rupiah dengan realisasi sebesar 21.222.129.636 rupiah atau terrealisasi sebesar 98,31%. 3. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 11.356.545.824 rupiah dengan realisasi sebesar 0 rupiah atau terrealisasi 0%. C. Realisasi pembiayaan. Penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 11.568.208.368 rupiah dengan realisasi sebesar 11.568.208.367,71 rupiah atau terrealisasi sebesar 100%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan pada tahun 2024. 2. Romawi Neraca. Neraca pemerintah Kota Batam per 31 Desember 2024 terdiri atas A. Aset sebesar 12.917.268.846 rupiah 846,79 rupiah yang terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Terjadi kenaikan sebesar 3,13% dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya penambahan aset tetap dari belanja modal, penyesuaian nilai aset, penerimaan hibah dari kementerian dan aset lainnya. B. Kewajiban atau utang sebesar 23.884.385,22 rupiah terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja dan utang jangka pendek lainnya. C. Ekuitas kekayaan bersih sebesar 12.946.814.461,57 rupiah. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia. 3. Romawi. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas pemerintah Kota Batam untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 antara lain sebagai berikut. 1. Ekuitas awal sebesar 12.490.190.545,45 rupiah. Ekuitas akhir sebesar 12.993.816.661,57 rupiah. Kenaikan ekuitas sebesar 494.993.816.661,57
Rp750.961,10 disebabkan antara lain karena adanya kenaikan aset tetap, aset lain-lain dan piutang lainnya. Secara rinci dari masing-masing pos laporan keuangan dapat dilihat pada buku rancangan peraturan daerah Kota Batam tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2024. Demikian penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2024. Untuk selanjutnya diharapkan dapat dibahas bersama antara pemerintah Kota Batam dengan Badan Anggaran DPRD Kota Batam sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan. Demikian, terima kasih atas berbagai keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ada pantun? Nggak ada pantun, Pak? Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Batam yang telah menyampaikan penjelasannya. Selanjutnya penyerahan Ranperda secara simbolis dari Wali Kota Batam kepada pimpinan DPRD Kota Batam. Untuk itu kami persilahkan kepada Wali Kota Batam dan pimpinan DPRD mengambil tempat. Ya, Pak. Terima kasih telah kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2024 dari Wali Kota Batam kepada pimpinan DPRD Kota Batam. Setelah penyampaian dan penyerahan Ranperda, maka tahapan berikutnya adalah pandangan umum fraksi terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2024 yang akan dijadwalkan oleh Badan Musyawarah pada bulan Juni 2025. Untuk itu diminta kepada fraksi-fraksi untuk mempersiapkan dan menyampaikan pandangan umumnya. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Demikianlah rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Batam beserta jajarannya, rekan-rekan pers dan para undangan yang telah berkenan hadir mengikuti rapat paripurna ini dari awal hingga selesai. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tepat pukul 16:18 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna saya nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Baik Pak, izin bertanya dari Goes nih Pak. Ya. Terkait tentang persiapan Pemko Batam terhadap penerimaan peserta didik baru, gimana tuh Pak kira-kira persiapan Dinas Pendidikan? Apakah jumlah siswa akan tertampungi di negeri atau apa itu solusinya Pak? Ya, saya sudah mempelajari betul bahwa regulasi terbaru dari kementerian, satu lokal itu 40 orang. Ya. Sehingga kita memproyeksi untuk jumlah peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri pada kisaran 1.200-an lebih, sedangkan yang tidak tertampung di SMP itu pada kisaran 1.000-an lah, atau maksimal 1.100. Nah, itu sudah kita cover di dalam kebijakan anggaran yang sudah disepakati juga oleh rekan-rekan DPR, bahwa yang tidak tertampung di sekolah negeri akan ditampung di sekolah swasta. Bagi yang siswa SD di backup SPP-nya 300.000 per siswa, dan bagi yang siswa SMP itu di backup 400.000 per siswa. Dengan demikian, saya menganggap untuk tahun penerimaan 2025-2026 ini, insya Allah penerimaan siswa barunya akan berlangsung dengan baik. Dan kepada para orang tua, saya harapkan juga tidak tenang saja. Kami pasti akan mengambil langkah terbaik agar semua anak-anak kita dapat memenuhi standar pendidikan wajib 9 tahun itu. Artinya pada level Kota Batam, daerah, sudah kita antisipasi sedemikian rupa agar persoalan serapan pendidikan ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Mengapa kami mempersiapkan langkah perlu membackup dengan SPP bagi SD dan SMP? Karena juga kita ingin ada pemerataan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Sesungguhnya SD SMP itu baik jika digabung sekolah negeri dan swasta itu sebenarnya sudah ekuivalen dengan kebutuhan. Ya, tetapi karena kecenderungan kita sebelum-sebelumnya agar semuanya tertampung di sekolah negeri dengan harapan agar tidak ada beban biaya di sekolah-sekolah swasta, maka semua mendesak untuk masuk ke sekolah negeri. Maka atas dasar pemikiran itulah kita mempersiapkan bantuan untuk SD dan SMP bagi anak-anak kita yang tidak tertampung di sekolah negeri itu. Gitu. Oke. Cukup ya? Oke, baik Pak. Makasih. Makasih Pak Wali. Iya, makasih. Goes. Oke, baik saudara, demikianlah jalannya rapat paripurna DPRD Kota Batam dengan agenda yang pertama, tanggapan dan atau jawaban wali kota terhadap pemandangan umum fraksi atas Ranperda RPJMD Kota Batam tahun 2025 hingga 2029, sekaligus pembentukan pansus. Lalu setelahnya penyampaian dan penjelasan wali kota Batam atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2024. Beberapa poin yang kami catat dan dari rapat paripurna DPRD Batam siang hari ini adalah terkait tanggapan wali kota Batam terhadap pandangan fraksi atas Ranperda RPJMD tahun 2024 hingga 2029. Yang pertama, bahwa semua masukan dari 8 fraksi DPRD Kota Batam dapat diterima dan terakomodir dalam RPJMD Kota Batam 2025 hingga 2029. Dan yang kedua, bahwa RPJMD Kota Batam 2025-2029 disusun untuk menciptakan arah kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Batam. Lalu yang ketiga, Wali Kota Batam mengapresiasi semua masukan dan saran dari anggota DPRD Batam untuk kelengkapan RPJMD Kota Batam tahun 2025 hingga 2029. Yang keempat, Wali Kota Batam menyetujui agar DPRD Batam untuk segera menindaklanjuti pembentukan pansus Ranperda RPJMD Kota Batam tahun 2025 dan tahun 2000 hingga tahun 2029. Adapun terkait penyampaian Wali Kota Batam atas Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan APBD
tahun 2024 telah memenuhi standar akuntansi pemerintah. Lalu yang kedua, laporan pertanggungjawaban APBD Kota Batam tahun 2024 telah dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kota Batam kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-13. Lalu yang ketiga, Wali Kota Batam meminta untuk segera menindaklanjuti dibahas bersama antara DPRD Batam dan Pemko Batam untuk dibuat Perda Kota Batam. Demikianlah laporan langsung GoES Indonesia dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam. Saya Sania Soleka Julius melaporkan dari ruang sidang utama DPRD Kota Batam dan sampai jumpa.